mobil sport dia cuma dari knalpot doang. Dari knalpot cuma 200 gitu ya. Terus ada kecepatan suara di udara berapa gitu ya, 340 biasanya atau 343 atau berapa. Ini cuma untuk memudahkan perhitungan aja, pakai 340. Terus frekuensi suara knalpotnya itu yang diterima sama mobil ambulans dan frekuensi ambulansnya terima mobil sport itu berapa gitu ya. Nah, langsung aja ke bawah kan di sini ada kita bakal pakai efek Doppler ya, di mana frekuensi FP itu P-nya untuk penerima ya, S-nya untuk sumber gitu. Jadi frekuensi penerima akan sama dengan V plus minus VV dibagi dengan V plus minus VS dikalikan dengan Fs gitu ya. Nah, si plus minusnya ini tergantung dari arah penerima atau sumbernya gitu. Untuk yang penerima tuh kalau misalnya secara logika aja ya, kalau misalnya kita mendekati sumber, suaranya kan makin kencang ya. Nah, berarti dia di plus gitu. Kalau misalnya kita menjauhi sumber, suaranya makin kecil, berarti dia minus gitu kan. Nah, kalau untuk sumber, ketika sumber menjauhi kita, berarti kan suaranya makin kecil. Nah, ingat di sini dia penyebut ya. Sumber itu kan penyebut di sini. Berarti kalau supaya nilainya makin kecil, berarti dia di plus gitu. Dan kalau misalnya sumbernya mendekat ya ke kita, berarti kan suaranya makin gede nih yang kita dengar kan. Nah, berarti dia di minus gitu. Jadi dibalik aja sih tandanya. Dari sini diketahui kan V sportnya berapa, V ambulansnya berapa, diubah dulu ke dalam bentuk meter per second, terus frekuensi masing-masing udah ada. Nah, sekarang kita jawab kasusnya satu persatu kan. Yang pertama tuh frekuensi mobil sport yang diterima sama mobil ambulans. Yang selanjutnya ditulis F1 di situ kan. Nah, kita tulis dulu rumus efek Dopplernya F1 sama dengan V plus minus V ambulans dibagi V plus minus V sport dikalikan dengan frekuensi mobil sport. Nah, kan tadi aku ceritanya kan tadi ambulans di belakang mobil sport kan. Nah, si ambulans ini kan berusaha buat mendekati si mobil sport kan, berarti dia di plus karena mendekat. Terus mobil sportnya juga di sisi lain dia menjauh dari ambulans. Ingat, ini penyebut kan. Kalau penyebut itu kalau penyebutnya makin besar berarti kan nilai pecahannya makin kecil. Jadi dia di plus juga gitu. Jadi sama-sama di plus di sini. Akhirnya tinggal tambahin lah ya 340. 340 itu dari suara gitu. Jadi V yang di sebelah kiri itu V suara ya. V suara di medium udara gitu. 340 tambah 20 dibagi 340 tambah 50 dikaliin sama 200 dapatlah 184,61 gitu. Itu untuk mobil sport yang diterima sama ambulans. Nah, sekarang kita balik frekuensi ambulans yang diterima oleh mobil sportnya berapa gitu. Ya sama kita tulis juga rumus efek Dopplernya berapa gitu kan. Ini terus bawahnya kan di sana ada kenapa sekarang minus semua karena si mobil sport ini kan tadi menjauh dari mobil ambulans kan. Ingat sekarang sport bertugas sebagai penerima sekarang. Kalau tadi kan sport sebagai sumber, sekarang sport sebagai penerima. Sehingga ketika dia menjauh dari sumber, dia minus. Gitu kan? Kalau ambulans dia mendekati sumber, mendekati mobil sportnya gitu kan. Makanya dia ikutan minus juga karena kalau penyebut makin kecil, nilainya makin gede kan gitu logikanya. Jadi ya tinggal dihitung aja 340 kurang 50 dibagi 340 kurang 20 dikali sama 1000. Jadi dapat F2-nya sekian. Jadi frekuensinya itu berturut-turut adalah 184 sama 906 kayak gitu. Itu sih. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau ada yang bingung tentang Doppler juga boleh ditanyain di sini, soalnya biar nggak bolak-balik kalau udah lanjut. Aku kita mundur ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, frekuensi ambang. Ini maksudnya frekuensi ambang di Doppler gitu. Ya sih, asrama tutornya itu kan.
Nah, kayak gitu. Gimana? Ada yang ditanyain nggak tadi? Ini Ogi nanya frekuensi ambang itu gimana ya, Kak? Eh, boleh dijelasin lagi nggak ini nemu frekuensi ambangnya kayak gimana gitu? Soalnya setauku di Doppler nggak ada frekuensi ambang. Soalnya sih. Yang mana? Maaf, suaranya kekecilan. Di chat. Di chat itu ada apa Ogi Wijaya Taiga nanyain Oh, frekuensi sebentar, ambang itu sebentar. gimana ya Kak? Gitu. Duh, Terus di aku sisanya chatnya apa? hilang. Coba boleh dikirim ulang nggak? Aku barusan reload soalnya layarnya tadi ada ini apa? Terus setahu Ada aku sih masalah ya, gitu. di Doppler itu nggak di Doppler. Nah, konteksnya ini mau nyari gimana itu aneh? Oh, nyari frekuensi ambang. Kalau frekuensi ambang tuh kan biasanya dia frekuensi ambang tuh lebih ke ini kan desibel bukan sih? Itu dia itu loh. Frekuensi ambang itu kayak batas frekuensi gitu kan biasanya. Jadi bukan di Doppler dia sih. Intinya kalau diartiin tuh frekuensi batas gitu jadi harus sesuai konteksnya juga. Ya. Jadi apa? Antara nggak boleh lebih kurang dari situ atau nggak boleh lebih tinggi dari itu. Modelnya kayak gitu sih. Cuman ada beberapa tergantung konteks juga itu sih di ituannya. Jadi ya untuk Doppler kita nggak pakai begituan sih. Kira-kira itu menjawab atau enggak ya Ogi? Kita masih agak butuh nanyain soal itu sih konteksnya. Ini Ogi masih ada di sini kan ya? Oke, masih ada. Ya udah kalau gitu apa? Lanjut aja dulu ya. Ternyata UTS. Udah lanjut aja ya. Kita ke Lanjut aja nomor dulu ya. 2. Ini masih soal yang aku juga ya. Jadi kita ini konteksnya tuh di ini gelombang pada tali ya, persamaan gelombang. Jadi suatu gelombang pada tali merambat ke arah X negatif, yang normal lah ya. Dengan laju 30 meter per sekon, dengan periodenya tuh 25 milisecond. Ingat ya, 25 milisecond. Soalnya ngaruh banget kalau kalian lupa dari milisecond ke second itu bakal jadi fatal banget perhitungan. Bakal beda banget sama kunci jawabannya gitu. Terus sebuah partikel menempel pada tali di posisi 0,0, X sama dengan 0, T sama dengan 0 gitu. Terus si partikel ini pada saat si X sama dengan 0, T sama dengan 0, partikelnya tuh mengalami simpangan sebesar 2 cm dan bergerak ke bawah dengan laju 2 meter per second. Oke, jadi kita punya simpangan awal 2 cm dan kecepatan awalnya min 2 meter per second. Yang kita cari adalah amplitudo dari gelombang ini berapa gitu kan. Nah, jadi langsung pembahasan ya. Nah, itu jadi kan kalau rumus awalnya tuh kan Y X, T akan sama dengan A sin. Ini sinnya tertulis double maaf ya. Yang atasnya itu. A sin KX plus WT plus beda fasenya berapa gitu kan. Kalau normalnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya X, T-nya diganti sama 0,0, maka dia cuma tinggal A sin sama A sin dalam kurung beda fasornya berapa gitu kan. Nah, kebetulan di sini simpangan awalnya kan 0,02 meter atau 20 cm kan gitu. Nah, kalau misalnya kita kuadratin, nilainya bakal jadi A kuadrat sin kuadrat. Fasornya gitu kan sama dengan 0,02 kuadrat gitu kan, meter kuadrat. Nah, terus itu kan baru dari simpangan pada titik 0. Sekarang kita cari kecepatan di titik 0. Dan kita tahu kalau misalnya turunan pertama dari Y atau di per dt itu kan adalah kecepatan gitu ya. Turunan pertama dari jarak adalah kecepatan. Turunan pertama dari simpangan adalah kecepatan dari si gelombangnya. Jadi dy per dt gitu kan akan sama dengan a kali omega kali cos beda fasornya gitu kan. Nah, itu tadi diketahui kan di soalnya tuh min 2 meter per second gitu ya, atau ms min 1. Nah, terus kalau misalnya dikuadratin juga, kenapa aku dari tadi kuadratin terus? Karena nanti bakal ke bawahnya bakal lebih gampang gitu ya. Dikuadratin kan terjadi kayak gitulah nilainya min 2 kuadrat meter kuadrat per second kuadrat gitu kan. Habis itu kita punya A kuadrat
Ini A kuadrat cos kuadrat ini ya, sama dengan min 2 meter kuadrat, min 2 kuadrat meter kuadrat per second kuadrat itu per omega kuadrat. Nah sekarang kan yang atas gak ada omeganya nih, yang sin kuadrat. Sementara yang cos kuadrat ini ada omeganya. Nah kita cari dulu omeganya supaya nilainya sama-sama sama-sama skalar gitu. Jangan yang masih berbentuk persamaan kayak gini, harusnya sama-sama angka real gitu ya, supaya enak buat dijumlahin. Kita nyari nilai omeganya dulu kan, omeganya kan 2 pi per T. Ingat ya, tadi 25 milisecond kan di atas. Jadi kalau 25 milisecond diubah jadi second itu jadi 0,025 second. Nah, makanya kita dapat jadi 80 pi per second gitu. Itu omeganya. Ya, kita masukin lah omeganya ke yang cos kuadrat tadi. Ini yang ini A kuadrat cos kuadrat ya harusnya. Aku lupa nulis. Terus ke kanan ntar dapat kalau misalnya A kuadrat cos kuadrat itu sama dengan 1 per 40 pi dikuadratkan. Nah, sekarang kita udah punya nih A kuadrat sin kuadratnya berapa, A kuadrat cos kuadratnya berapa. Jadi kalau dijumlahin kan ngikutin identitas trigonometri itu kan sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1 kan. Nah, itu. Jadi sisa doang A kuadrat kan di sana. A kuadrat akan sama dengan 4,635 kali 10 kali 4 meter kuadrat. Tinggal diakarin lah. Jadi nilainya kurang lebih sekitar 0,0215 meter atau sekitar 20 atau sekitar ya 2,15 meter gitu. 2,15 cm kayak gitu. Ada pertanyaan? Jadi gak jauh ya, dari simpangan awal 2 cm, simpangan terjauhnya 2,15 cm doang. Ada yang mau ditanyain dulu? Oh, bagaimana cara tahu pakai sin cos-nya? Oh, jadi gini, persamaan awal dari gelombang itu emang pada dasarnya adalah Y sama dengan A sin omega T plus KX. Biasanya kayak gitu ya, itu rumus umumnya lah, biasanya pakai sinus gitu. Nah, terus turunan dari sinus adalah kosinus kan gitu. Nah, makanya karena kita sudah punya sinus dan kosinus, lebih enak kalau misalnya kita kuadratin dua-duanya. Jadi sin kuadrat sama cos kuadrat gitu kan. Habis itu kan kita punya identitas trigonometri di mana sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Habis itu tinggal jumlahin pem gitu kan, tinggal sisa konstatanya doang. Kayak tadi kan ini konstatanya kan ada A kuadrat atau amplitudo kuadratnya berapa kan. Jadi nanti sisa amplitudenya doang, terus kita bisa nyari amplitudonya kayak gitu. Jadi emang udah pada dasarnya sih, dimana simpangannya tuh pakai Y, pakai sin, terus turunannya pakai cos. Gitu. Ya ada yang mau ditanyakan? Izin nambahin, Boleh. nambahin yang barusan dulu ya. Jadi tentang penentuan sin atau cos itu sebenarnya bebas ya, soalnya kita tahu kan grafik sin itu, sin itu kan gini. Beranya cos itu dia bawahnya dari sini. Jadi sebenarnya bebas asal kalian nyantumin ini si fase awal. Misal kalau pakai cos kan berarti di sini jadi A kuadrat cos kuadrat sudah ini. Iya. 0,0 kuadrat. Nah, yang di sini berarti jadi di sini A kuadrat sin kuadrat. Nah, harusnya kan tadinya ada minnya, tapi karena dikuadratin minnya hilang. Sama dengan ini. Jadi kalau ditambahin ya tetap 1 juga. Terus jawabannya tetap sama. Jadi gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya. Nanti bakal beda di ininya, di beda fasanya. Soalnya kan dia beda 90 derajat gitu. Gitu sih. Itu juga itu ya sifat-sifat dari trigonometri. Kalau misalkan sinus 90 derajat min apa itu bakal jadi kosinus. Maka itu bisa kita bolak-balik juga. Halo Kak, izin bertanya. Silahkan. Untuk yang persamaan 2 ini itu A kuadrat cos kuadrat pi ya? Cosnya hilang.
Iya, iya. Bagaimana? Iya, dari Iya. tadi kosnya hilang. Nanti aku malam kirim fix yang udah boleh deh. Ini buru-buru soalnya terus. Gimana tentang gelombang berjalan? Udah clear semua? Masih ada pertanyaan terkait ini? Kalau nggak ada, kita lanjut kali ya. Ya udah lanjut aja lah ya. Jadi ini soal tentang teori kinetik gas, termodinamika juga sih. Jadi ini opsinya abaikan ya. Jadi pada sebuah gas ideal gitu ya, terjadi penambahan panas sekitar jadi ini penambahan panas di sini tuh kalor ya. Penambahan kalor sekitar 20,9 joule gitu. Yang membuat volume gas ini berubah dari 50 cm kubik jadi 100 cm kubik. Sementara tekanan gasnya ini sebesar 1 atmosfer itu dia nggak berubah sama sekali. Nah, jadi oleh karenanya kira-kira berapa banyak nih energi internal gas yang berubah gitu. Jadi energi internal tuh energi dalam ya, kayak gitu. Atau bisa ditulis juga dengan delta U gitu ya, delta U-nya berapa. Nah, jadi langsung aja kan kita tahu kalau misalnya di hukum termodinamika tuh delta U sama dengan Q min W ya, di mana Q-nya tuh kalor, W-nya tuh adalah usahanya, usaha untuk mengubah P atau V-nya gitu ya, tekanan atau volumenya. Dan kebetulan karena ini bentukannya isobarik ya, isobar, jadi tinggal masukkan aja W sama dengan P delta V gitu ya, jadi yang berubah cuma volume doang. Q-nya kan udah ada tadi 20,9 Joule, terus dikurangi sama P, P-nya berapa, 1 atmosfer itu berapa sih? 1,01 dikali 10⁴ Pascal, kan gitu ya. Terus dikali sama perubahan volumenya. Di sini perubahan volumenya adalah 50 cm kubik ya. Nah, ingat perubahan dari cm kubik ke meter kubik. Soalnya kita pakai V-nya tuh di sini meter kubik ya. Jadi dari cm kubik ke meter kubik itu adalah sekitar 10⁻⁶ bedanya. Makanya di sini dikali 50-nya dikali 10⁻⁶. Jadi itu udahlah tinggal dikaliin ya kan. Jadi yang sebelah kiri itu adalah sekitar 5 joule gitu. Jadi P delta P-nya 5 joule, Q-nya 20,9 joule. Jadi 20,9 joule dikurangi 5 joule sama dengan 15,9 joule. Jadi ternyata perubahan energi dalamnya adalah 15,9 joule positif. Ingat ya positif. Soalnya Q-nya lebih besar daripada W-nya gitu. Ada pertanyaan? Halo Atau Kak, udah saya jelas? bertanya, Ya boleh, boleh silakan. untuk apa namanya penggunaan satuan ininya tekanan gasnya itu emang harus Pascal atau gimana ya, Kak? Boleh dijelaskan? Kalau untuk tekanan ya harus Pascal sih. Soalnya kan emang tetaman apa ya dari SI-nya sih satuan internasional. Jadi 1 Pascal itu kan satu kan apa tekanan itu kan sama dengan gaya dibagi sama area ya. Jadi emang 1 Pascal itu emang 1 Newton dibagi dengan meter kuadrat gitu. Emang dari sananya 1 Pascal itu segitu. Dan kebetulan 1 atmosfer itu 1,01 dikali 10⁵ Newton per meter kuadrat kayak gitu sih. Jadi emang dari sananya harus Biasanya Pascal. sih Terus supaya apa? Kalau misalkan kamu daripada kamu pusing nanti pakai satuan apa ya semuanya balikin aja semuanya ke SI. Jadi nanti kamu gampang apa ngubah ini ke SI lagi terus ngubah ini balik lagi ke SI, balik lagi ke SI gitu. Kalau misalkan nggak diubah ke SI kan nanti kamu harus nginget masing-masing satuannya itu apaan gitu biar pas. Jadi ya biar gampang aja itu lah. Baik Kak, terima kasih. Ya. oke, masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau udah cukup? Lanjut ke soal di bawahnya. Lanjut aja lah ya. Jadi di sini ada apa ya gas dalam sebuah bejana tertutup gitu ya. Dianggap ini ada di usahanya tuh di dalam siklus tertutup gitu, di sistem tertutup. Dia tuh menjalani siklus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di sini gambarnya ya. Terus juga pada skalanya, ini kan ada 0 sampai Vs nih ya, ini di bawah di skala horizontalnya dia. Nah, nilai Vs ini setara dengan 4 meter kubik.
Nah, sekarang yang dicari adalah total kalor yang diterima sama sistem gas ini berapa gitu. Nah, sekarang ini sebenarnya kalau misalnya kita pakai apa? Kita pakai cara norm, bukan pakai cara norm, kita pakai cara biasa gitu ya. Kerjain satu-satu kan kita ngerjain apa? Nyari usahanya dulu dong. Usahanya dulu berapa gitu kan? Usaha dari si sistemnya berapa gitu ya. Kalau misalnya kita pakai rumus cepat kan ya udah tinggal cari aja apa segitiganya tuh luasnya berapa sih gitu kan ya. Cuma kalau misalnya kita pakai cara normal kan kita cari dulu satu-satu proses AB. Proses AB itu dia sifatnya tuh kan tadi miring gitu ya. Berarti dia adalah bukan miring berarti ya pakai integral. Soalnya dia bukan isoharik dan bukan isobarik. Nah itu AB kan. Dia tuh adalah isotermik gitu kan, isotermal. Makanya di sini dia pakai integral W sama dengan integral dari 1 sampai 4 P delta V gitu ya. Terus tinggal masukin aja lah ya. Tadi kan P-nya di sini di atas sudah diubah dulu ke dalam bentuk V supaya bisa diintegralin dalam bentuk V. Terus dapatlah gitu dari apa usaha dari AB itu adalah 60 Joule. Jadi usaha yang miring tadi itu dari A ke B itu 60 Joule. Habis itu kita maju ke proses BC. Nah, proses BC ini kebetulan dia isobar. Karena isobar berarti ya udah langsung aja ya kan P delta V ya. 30 Pascal dikalikan dengan min 3 meter kubik. Kebetulan dia mundur kan. Jadi dia minus. Jadi 30 kali min 3 jadi min 90 Joule. Terus yang terakhir adalah proses CA. CA itu dia garis lurus ke bawah gitu. Berarti dia kan isokorik soalnya V-nya tetap. Cuma P-nya berubah. Dan kebetulan karena dia tidak punya perubahan volume, maka usahanya tetap 0. Jadi kalau misalnya kita jumlahin semua, tadi 60 dikurangi 90, ditambah 0, itu sebenarnya negatif 30 Joule. Kayak gitu. Kalau misalnya langsung pakai segitiga juga dapat 30. Cuman harus tahu arahnya juga. Kalau arahnya ke arah kiri gitu ya, berarti dia minus. Kalau arahnya ke kanan berarti dia plus gitu. Nah, di sini kan kebetulan arahnya tuh siklusnya ke kiri ya, bukan ke kanan, jadi dia nilainya minus 30. Kan ini kalau misalnya pakai segitiga kan langsung aja ya kan, dari 1 sampai 4, 3 gitu kan, dari 10 ke 30 berarti 20, berarti 20 kali 3 bagi 2, 30, langsung dapat sebenarnya. Gitu, ini cuma buat kalau pakai normalnya aja. Terus ke bawah, balik lagi ke bawah. Nah, tadi kan kita udah dapat nih usahanya adalah minus 30 Joule. Dan kita tahu karena keadaan akhir sama keadaan awal itu sama, maka dia nggak punya apa perubahan energi dalam gitu. Tidak ada perubahan energi di sana sehingga Q itu akan sama dengan W. Karena perubahan energi dalam itu kan tadi sama dengan Q min W kan. Karena 0 sama dengan Q min W, maka Q sama dengan W. Oleh karenanya Q sama dengan W sama dengan min 30 Joule. Jadi artinya apa? Negatif kan di sini Joule-nya. Energi energi negatif, berarti dia kehilangan energi. Jadi artinya adalah kita kehilangan energi sebesar 30 Joule. Kayak gitu sih. Intinya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Pak, maaf. Ya Saya gimana? masih nggak paham deh yang proses AB, yang fungsi linearnya itu gimana? Oh ya, bentar balik lagi ke atas. Kenapa tiba-tiba muncul 10/3 PA gitu ya? Ditambah 20/3 ya gitu, bukan? Iya, Kak. Oh, jadi kan ini kan di grafiknya nih ya. Di grafiknya kan di sini dari A ke B ini perubahan volumenya itu kan dari 1 sampai 4 ya, dari 1 sampai 4. Berarti dia di sana ada 3 kan, berarti perubahan volumenya itu di situ 3 kan ya. Nah, ingat titik awalnya di A itu titik awalnya kan di 10 ya, tekanannya 10. Berarti P per V-nya itu adalah 10/3 kan kayak gitu. Supaya kita bisa bentuk ke dalam P, makanya dia dibagi sama 3 gitu. Jadi P sama dengan P per V dikali V gitu intinya. Kayak bentar ya. Aku kan kalau aku tulis di chatnya P sama dengan P per V dikali sama V lagi gitu. Nah, intinya kan kayak gitu. Itu kan tetap PP juga kan. Nah, makanya di sana di titik A itu kan 10 dibagi sama volume 10 bagi 3 gitu ya. Terus yang sebelah kanan di titik B-nya dia kan 30 ya, 30/3 kan harusnya. Nah, tapi perubahannya tuh kan
Yang dihitung adalah perubahannya gitu. Perubahan dari A ke B kan. Nah, perubahan dari A ke B itu kebetulan 20 Pascal. 20 Pascal, makanya di bawah ditulis 20/3 gitu. 20/3 Pascal, terus akhirnya ujungnya dikali V, kayak gitu. Coba lihat lagi ke bawah. Nah, kayak gitu. Jadi ini 10/3 Pascal ditambah 20/3 Pascal kali V, kayak gitu. Makanya bisa diintegralin. Jadi dari situ sih awal. Kurang ngerti atau udah paham? Kan yang P per V kali V ya Kak? Ya, P/V dikali V. Itu untuk perubahannya ya, untuk perubahannya kakak kayak gitu. Nggak langsung tiba-tiba 30/3 gitu, enggak. Jadi kita kan kalau usaha apa? Kalau misalnya integral itu kan dia ngitung apa secara keseluruhan ya totalnya berapa, makanya dia ngitungnya dari perubahannya, nggak dari titik ke titik gitu. Izin nambahin, ini sebenarnya bisa juga pakai persamaan garis ya. Ya, Nah, misalkan P min bisa. Cara nyari persamaan garis itu kan gini. Ini kan diketahui dua titik A sama B. Misal titik satunya diambil di A, titik duanya diambil di B. Bisa dicari pakai gini. Bisa P1-nya itu 10, P2 min P1-nya itu 20. Iya. P1-nya 1, P2 min P1-nya 3. Oke. Karena kita nyari fungsi dalam P, jadi P-nya yang dipisahin. Fungsi P, jadi P-nya yang dipisahin. 10 sama dengan 20/3 P. Jadi plus ya. iya benar kok. 10-nya pindah ke kanan dia jadi plus soalnya. Kan 30/3 Oh iya. itu si 10-nya ya benar kok. Misalnya 10/3 plus 20/3. Nah, jadi ini Pakai itu sebenarnya juga bisa. persamaan garis biasa. Paham Nah, Pak. nah gitu. Lebih gampang lah ya kalau pakai cara kayak gini. Ya mungkin kalau buat print kali bisa pakai ini juga. Kalau ini takutnya kalau misalnya dicari usahanya satu-satu gitu, bukan nyari usaha secara keseluruhan. Takutnya makanya tadi pakai prosesnya satu-satu gitu di bawah biar lebih jelas. Kalau misalnya mau langsung juga kan tinggal hitung 2 segitiga juga bisa. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin bisa lanjut kali ya ke bawah. Nah ini soalnya Kak Lukman. Kak Lukmannya ada nggak ya? Ini Oke. gambarnya harusnya Aku ada. gambarnya harusnya dicantumin sih lupa. Gambarnya itu enggak. Aku ya mohon maaf aku lupa masukin gambarnya. Kayaknya itu aku ngasih ke kalian deh itu gambarnya pas lagi pas aku sadar pas kita ngecek lagi. Iya, ya ada gambarnya. Intinya Di Jiprom ada gambarnya. di Jepang ada ya. Berarti belum dimasukin ke sini ya. Ya, intinya tuh kalau misalkan dilihat gambarnya tuh ya. Sebentar. Aku nggak open mic dari tadi ngomong. Oke. Jadi kalau misalkan di itu tuh di
wadah airnya itu sekitar 10 cm itu diameternya. Kalau misalkan wadah minyaknya itu kalau nggak salah sekitar 5. Pokoknya ya ada perbedaan sedikit lah itu di diameternya. Cuman karena ini namanya tekanan hidrostatis, itu kayak nggak ada pengaruh kan diameternya. Jadi itu ya kayak itu tuh sebenarnya kayak sebuah data tambahan buat mengecoh kalian. Cuman ya semoga aja kalian nggak ada yang kena gitu. Nah, yang penting itu adalah data yang lainnya, yaitu si itu ketinggian dari si airnya. Nah, di situ aku set untuk yang airnya itu sekitar 20 cm, sementara untuk yang minyaknya itu 15 cm. Dan kayaknya ada tipe di sini juga sih. Terus ya udah simpelnya gitu aja sih ya. Tekanan hidrostatis itu kan adalah dikali G dikali H ini kan. Karena G-nya itu sama, G-nya kita buang aja masing-masing. Terus perbandingannya tinggal segitu dikali H-nya masing-masing. Jadi dapatlah untuk yang PA dibandingkan dengan PB itu dapat 5/3. 5 itu di bagian yang air, terus habis itu 3 itu di bagian yang minyak gitu. Ya, kuasanya gitu. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 6 ini yang mulai dari sini ke bawah itu agak beda untuk antara yang A sama yang B. Untuk yang tadi itu A sama B-nya sama. Nah, untuk yang ini di sini kita memanfaatkan persamaan Bernoulli gitu ya. Jadi karena kita tahu tuh perbedaan kecepatan di atas sama di bawah pesawat, kecepatan angin di atas sama di bawah sayap pesawat, itu kita bisa memanfaatkan persamaan Bernoulli yang itu V1 ditambah setengah V1 kuadrat tambah GH1. GH itu konstan. Ya, persamaannya itu bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian hint yang mau kasih nih, gaya angkat itu munculnya akibat perbedaan tekanan. Nah, tekanan itu sendiri apa? Tekanan itu kan adalah gaya dibagi luasan. Jadi gimana kalau misalkan kita nyari gaya dari tekanan? Ya tinggal si tekanan kita kali luasnya. Jadi kita nanti dapat total gayanya. Nah, gimana cara kita nyari ngitung perbedaan tekanannya? Dengan itu persamaan Bernoulli tadi. Nah, kemudian sayap pesawat itu kan tebalnya ya segitu-segitu aja kan ya. Jadi nggak terlalu beda banget gitu. Apalagi kita ngomongin soal pesawat gitu kan, pesawat itu kan tinggi di angkasa gitu kan. Jadi perbedaan ketinggiannya itu nggak bakal berpengaruh. Oleh karena itu yang bagian GH itu dua-duanya masing-masing kita coret. Nah, kita nemu tinggal P1 ditambah setengah V1 kuadrat dengan P2 ditambah V2 kuadrat. Ini P-nya itu kita kumpulin di satu ruas, di sini taruh ruas kiri, terus habis itu yang suku satunya lagi itu kita pindahin ke ruas satunya. Nah, kita dapat ke yang bawah nih, delta P bawah dikurang dengan P atas itu adalah setengah kali P udara V kuadrat atas dikurang dengan V kuadrat bawah. Ini bisa kalian cek sendiri nanti lah ya. Nah, di situ kita dapat delta P-nya itu 1236,9 Newton per meter persegi. Terus habis itu dikasih tahu kan tuh ya, luas bidang total kuda pesawatnya itu berapa. Ya udah tinggal itu aja yang tadi kita kaliin dengan 5 meter persegi. Hasilnya bisa turun nggak? Udah bisa turun belum? Nih, 6,18 kilonewton. Agak kecil sih ya, soalnya 5 meter persegi buat pesawat itu kecil banget sih. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 7. Kita mengasumsikan sebuah sistem, terus habis itu kalanya itu diubah menjadi usaha untuk keperluan pendinginan. Ya, gitulah. Ini mesin asumsi ya. Terus habis itu diambil kalau dari 1 kg air yang suhunya 100 derajat Celcius sampai ke 50 derajat Celcius. Jadi kalian bisa nyai kalornya itu dengan kalor pendinginan air ya. Ya. Nah,
Kemudian kalau yang kita temuin itu langsung kita pindahin ke ruangan berisi gas. Terus ya dari gas itu nanti bakal melakukan usaha dengan menggunakan si kalori tersebut. Nah, si gas itu suhunya itu kan sekitar 20 derajat Celcius, dan karena isotermal itu kita anggap itu suhunya sama semua, dan melakukan usaha yang bernilai sama itu yang aku bilang tadi. Berapa perubahan entropi alam semesta yang terjadi, sama apakah sistem seperti ini mungkin ada. Sebelum kita ngomongin soal perubahan entropi semesta, kita ngomongin dulu sistem ini mungkin ada atau enggak. Jadi dari awal sistem ini nggak mungkin ada ya. Berdasarkan hukum kedua termodinamika itu kita nggak mungkin ngebikin suhu dari panas ke dingin, kalau berpindah dari panas ke dingin tanpa ngasih usaha. Dan ini perpindahan panas ke dingin itu justru malah ngasih usaha gitu kan. Dan itu satu. Yang kedua, kita nggak mungkin bisa kayak ngasih atau apa sih istilahnya, bikin kita nggak mungkin bisa bikin mesin yang bisa mengubah semua kalorinya itu menjadi usaha. Sementara di sini kita dapat. Oke. Nah, di sini untuk delta entropi semesta ya sama seperti pada umumnya. Untuk delta entropi dari si airnya ditambah dengan delta entropi udara dari di mesin itunya ya, ekspansinya. Nah, tapi karena si yang gas ekspansi isotermal tersebut itu dia dapat kalori dari air. Cuman dia melakukan usaha. Jadi dia mengeluarkan itu lagi kalorinya. Jadi otomatis ya net kalorinya itu sekitar 0 lah. Dan delta S udaranya itu sebenarnya bisa kita anggap sebagai 0. Nah, permasalahannya cuma tinggal yang delta S air doang nih. Delta S air itu adalah deki per T, itu diintegralin. Sementara dekinya itu sendiri bisa kita peroleh melalui MC dikali dt. Nah, hasil akhirnya kita menemukan MC dikali integral dari dt per T, yang mana integral dt per T itu adalah logaritma natural dari T. Yang ya selanjutnya kita dapat MC dikali logaritma natural T2 dibagi T1. Kemudian kita memperoleh hasil min 604,49 Joule per derajat Celcius. Yang mana ini nggak mungkin lagi karena delta kalori semesta, delta entropi semesta itu seharusnya bakal selalu positif. Tolong diingat itu buat UAS sama segala macamnya ya. Delta entropi semesta itu pasti positif. Kalau misalkan kamu menemukan hasil negatif, usaha itu bisa mungkin coba cek lagi kira-kira ada salah di mana gitu, atau ada bagian yang miss gitu. Atau kalau misalkan ditanyain di bawahnya tuh apakah sistem seperti ini mungkin ada, mungkin kemungkinan aja sih ya, emang dia sengaja bikin sesuatu yang nggak mungkin ada gitu. Jadi pas di situ ya kamu bisa pakai reasoning kamu kalau sistem itu mustahil gitu. Oke. Nah, lanjut untuk yang nomor 8. Maaf Kak. Ya. Aku izin bertanya yang nomor 6. Ya. Kenapa kecepatan atas dikurang kecepatan bawah? Kenapa kecepatan atas dikurang kecepatan bawah? Nih. Coba kamu lihat yang tadi, kalau misalkan kita coba bayangin kalau misalkan satunya itu diganti jadi atas, terus duanya itu diganti jadi bawah. Jadi karena yang satu itu P atas ditambah dengan V atas, sementara yang bawahnya yang luas kanannya itu P bawah ditambah P bawah. Kalau misalkan yang P-nya itu kita pindahin ke kiri, dia P bawah bakal jadi negatif kan. Nah, sementara itu sisa yang V atasnya itu yang 1/2 V atas kuadrat itu kita pindahin ke kanan. Jadi otomatis yang setengah V atas kuadrat itu bakal jadi negatif. Oh ya, aku kebalik ngomongnya. sorry.
Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan apa biar supaya pesawat itu bisa naik, engineer itu ngebikin kayak lekukan gitu ke atas gitu kan. Yang bagian atasnya itu agak melengkung biar supaya udahanya itu kecepatannya itu bertambah. Tujuannya buat ngurangin tekanan biar supaya dia naik ke atas. Jadi ya kamu bisa nebak apa, kamu bisa mikirin lewat itu lah ya, lewat logisnya aja lah ya. Jadi kalau misalkan kecepatan di atas itu lebih tinggi dari di bawah, ya otomatis yang itu yang dikurang jadi yang di bawah. Yang itu yang dikurang sama yang di bawah kan. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, oke. Ya, selanjutnya untuk yang nomor 8, ini sebenarnya ini sederhana aja sih ya. Kita tahu nih ya, pada saat pertama-tama dia daya capai panasnya itu 1000 derajat Celcius, terus habis itu ada sisa residuen-nya itu suhunya 500 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita pakai buat nyari efisiensi. Kalau untuk siklus apa, untuk sistem engine Carnot, agak khusus untuk mesin Carnot, etanya itu bisa kita hitung sebagai 1 dikurang T dingin dibagi T panas, karena Q-nya itu kalornya itu cuma terpengaruh oleh si apa, temperatur. Akibatnya kita memperoleh nilai etanya itu 0,392. Nah, terus langsung sisanya itu jadi lebih gampang dah. Karena kita tinggal nyari itu kan, usaha yang dilakukan setiap detiknya kalau misalkan terjadi sesuatu apa dari si reservoir panasnya dikasih bahan bakar kayak gini. Nah, di sini itu simple kayak gini nih ya. Kalau misalkan kita pakai uap air dengan kapasitas kalornya segitu, terus habis itu kita panasin dari suhu 100 derajat Celcius hingga mencapai suhu 300 derajat Celcius. Nah, diasumsiin ya, suhu lingkungannya itu ada sekitar 100 derajat Celcius. Jadi kita bisa mengetahui bahwa penambahan kalornya itu atau alias Q1-nya itu adalah kalori Q1 yang diberikan kepada si uap air tersebut biar supaya dia nyampe suhu 300 derajat Celcius. Oleh karena itu kita dapat Q-nya itu sama dengan MC delta T. Nah, karena apa usaha itu adalah efisiensi dikali dengan Q1, kita bisa menghitung semuanya itu jadi usahanya itu dengan eta dikali MC delta T. Dan ujung-ujungnya kita dapat usahanya itu 1,58 kilojoule. Oke, itu apa sudah ya. Untuk soal-soal aku itu aja. Ada yang mau nanya atau mau lanjut? Aku mau nambahin dikit ini. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bingung, ini kenapa sentimeter tapi kok bisa langsung dimasukin gitu. Karena di sini tuh dia perbandingan gitu, jadi ada di kedua ruas. Kalaupun kalian kalaupun dikali 10 pangkat min 2 gitu, kali 10 pangkat min 2 bakal tetap kecoret gitu. Jadi salah satu trik cepat di perbandingan tuh asal satuannya sama bisa langsung dimasukin, nggak usah diubah ke SI dulu. Jadi jujur aja ya, aku agak bayangin tapi kayaknya aku emang pakai meter deh sebenarnya, bukan sentimeter. Nggak tahu tadi kenapa di ngomongnya sentimeter. Tapi benar sih, sama aja kalau misalkan apa yang penting satuannya sama. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Terus menambah ini si yang ini bukan massa dalam kilogram.
Oke, lanjut aja kali ya. Selanjutnya ini ada soal dariku. Yang ini materinya teori kinetik gas. Soalnya itu ada tabung oksigen yang volumenya tuh 1 meter kubik. Nah, kondisi tekanan sama suhunya tuh dia tekanannya 600 kilopascal sama suhunya minus 5 derajat Celcius. Terus ketika gas itu dihirup kan bakal keluar. Nah, jadi dia pas keluar tuh otomatis berkeseimbangan sama lingkungan yang suhunya 25 derajat Celcius sama tekanannya 100 kilopascal. Nah, diketahui dalam 1 kali hirup tuh ngabisin 1 liter oksigen. Ini diasumsiin setiap hirupannya tuh konstan yang nggak berubah-ubah. Jadi ditanya berapa total hirup yang bisa dilakukan sebelum oksigennya benar-benar habis. Jadi ini sebenarnya main di sini sih, main volume. Jadi awalnya kita cari dulu volume awal yang ada di tabung itu dari persamaan ideal gas. PV-nRT, P-nya itu 600 kilopascal, ingat ubah ke pascal, jadi dikali 10⁻3, volumenya 1, volume, oh maaf, salah. Main ini mol. Kan pas di tabung dan di lingkungan tuh yang konstan tuh si molnya. Jadi dicari dulu mol awalnya. Dimasukkan R, terus T-nya harus ingat juga ubah ke Kelvin, ditambah 273. Dapat jumlah mol totalnya tuh 269,281 mol. Terus dihitung volume total ketika dia masuk ke lingkungan. Kan N-nya udah dapat. Jadi P-nya diketahui dan T-nya diketahui, jadi kita bisa dapat volume total kalau dia ke lingkungan. Dimasukin ke lingkungan 100 kilopascal, terus N yang udah didapat tadi, R-nya pakai yang 8,314, terus suhunya diubah ke Kelvin. Didapat volume pas di lingkungannya tuh 6,67 terkubik. Nah, terus total hirupan yang dapat dilakukan tuh berarti kan V total per total volume yang dihabisin pas 1 kali dihirup. Kan 1 liter diubah ke meter kubik jadi 10⁻⁻3. Jadi totalnya tuh bisa sekitar 6.670 kali hirup. Jadi ini juga salah satu jawaban kenapa tabung yang begitu kecil bisa mengandung oksigen yang lumayan banyak gitu. Soalnya dia dikompres sama tekanan yang tinggi, juga suhunya itu rendah. Jadi kebanyakan tabung itu kan pakai bahannya yang kokoh gitu kayak besi atau apa. Itu sih. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini simpel sih. Oke, kita lanjut dulu aja. Yang ke-10 ini masih teori kinetik gas. Ada 2 tangki. Volume masing-masingnya tangki A itu 20 liter, tangki B 30 liter. Terus tekanan di dalam A itu 100 kilopascal dan tekanan di B 200 kilopascal. Nah, 2 tangki ini mau dibikin suhunya biar sama gitu. Jadi ditanya berapa perbandingan mol yang harus diisi A sama di B. Kayak biasa pakai kesamaan gas ideal. Nah, karena diminta suhunya yang sama, berarti kan kalau diubah jadi T PV per N R. Karena T-nya konstan, ini sebenarnya konstan. Jadi
buat yang A pasti sama dengan yang B, kondisi yang B. Ini diubah dikit lagi jadi biar dapat langsung perbandingannya. NA per NB sama dengan PA VA per PB VB. Tinggal dimasukin aja, langsung dapat 1/3. Oh ya Allah. Oke. Ini gue punya nama gue sih. Sejauh ini teori kinetic gas ada yang mau ditanyain nggak? Halo Kak, mungkin saya mau nanya untuk volume makainya liter atau meter kubik? Oke. Di gas ideal tuh sebenarnya ada 2 opsi, tapi kalau di fisika sebenarnya lebih prefer pakai pakai meter kubik ya. Jadi kan air di sini tuh satuannya tuh kalau nggak salah pokoknya air yang di situ bisa dipakai kalau P-nya dalam Pascal, V-nya dalam meter kubik, T-nya dalam Kelvin, dan N-nya dalam mol. Jadi kalau mau pakai liter ATM itu pakainya yang berapa sih? 0, aku lupa ya. Itu biasanya dipakainya di kimia. Tapi kalau di sini usahain pakai meter kubik aja sih, biar nggak usah ribet bolak-baliknya. Soalnya kan cuma konversinya juga gampang sebenarnya. Oh iya, di isian fisika tuh emang agak nyebelin di notasi ilmiahnya. Jadi usahain kalian pakai punya kalkulator yang bisa nyantumin langsung 10 pangkat itu. Soalnya pengalamanku, tapi semester 1 kurang begitu berasa sih. Yang semester 2 tuh berasa. Pangkat 10 pangkat. Itu sih. Oke, ada lagi? Oke, baik Kak. Langsung lanjut aja. Ini Novan enggak ada ya? Oke, semoga aja. Soal selanjutnya itu hukum kenal termodinamika, ya tentang kesetimbangan biasa sih. Jadi ada gas A yang diukur pakai termometer X, suhunya 20 derajat X. X ini jadiin satuannya. Terus gas A tersebut kesetimbangan termal dengan gas B. Gas B juga setimbang termal dengan gas C. Nah, jika titik beku dan titik di termometer X berturut-turut adalah min 10X dan 150X, berapa derajat Celcius kah suhu dari gas C? Oke. Hukum keenol termodinamika itu kan nyatain kalau ada benda dalam kesetimbangan termal, benda A dan benda B dalam kesetimbangan termal berarti, dan B juga kesetimbangan termal dengan C, berarti si A juga kesetimbangan termal dengan si C. Nah itu intinya. Artinya kesetimbangan termal tuh suhunya sama. Terus dimisalin hubungan skala si X sama si C itu dalam bentuk persamaan linear, Y sama dengan AX plus B. Y-nya ini si skala C yaitu Celsius, terus si X-nya itu buat si skala si X. Nah kan kita diketahui si
suhu di X-nya itu 20, terus ada juga diketahui juga ini titik beku sama titik didih si X. Kita tahu titik beku sama titik didih di Celsius itu 0 sama 100. Jadi buat persamaan pertama, titik beku si C, terus si X-nya dimasukin titik beku si X. Dapat persamaan B sama dengan 100A. Terus yang di persamaan kedua, dimasukin kondisi titik didihnya. Celsius kan 100 derajat, terus X-nya tadi itu 150 derajat X. Dimasukin juga, didapat persamaan 150A plus B sama dengan 100. Ini kan ada dua variabel yang nggak diketahui, terus sudah ada dua persamaan. Udah bisa diselesaikan. Ini pakai substitusi eliminasi biasa. Didapat ini A sama dengan 2/5, terus B-nya 40. Jadi persamaan hubungannya tuh ini buat si C, ini buat derajat X. Jadi buat kalau si X-nya tuh 20, tinggal dimasukin ke dalam persamaannya, didapat 48 derajat Celcius. Oke, itu konversi suhu biasa sih. Ada yang mau ditanya dulu gak? Oke, aku rasa udah jelas. Karena memang simple juga. Lanjut ke soal terakhir di fisika A, yaitu tentang hukum ke-1 termodinamika. Ini soalnya tuh suatu gas berada di dalam silinder yang berisi piston licin. Licin ini artinya nggak ada gaya gesek, jadi nggak ada kerja yang hilang karena gaya gesekan. Piston ini mengembang dengan tekanan eksternal konstan 1 atmosfer, dan volumenya berubah dari 5 liter ke 10 liter. Di proses itu, gasnya menyerap energi termal sebesar 400 Joule dari lingkungan. Nah, berapa perubahan yang ditanya tuh energi dalam si gasnya itu? Buat ngejawabnya kan kita udah tahu bersama hukum ke-1 termodinamika itu kira-kira begini. Delta U sama dengan Q min V. Terus diketahui dari soal gasnya menyerap energi termal sebesar 400 Joule, berarti Q-nya itu 400 Joule. Oh, dia PLT. Terus buat kerjanya, karena tekanannya konstan, bisa langsung P delta V. Ini jadi contoh lain penggunaan satuannya. Di sini dia langsung 1 ATM dikali 10 liter min 5 liter. Dapat 5 ATM liter. Nah, terus dikonversi ATM liter ini jadi Joule. Konstan konversinya itu 101,33. Jadi kalau kalian masukinnya langsung dalam ATM sama liter, harus dikonversi dulu pakai ini. Jadi disaranin sih lebih enaknya emang pakai SI langsung biar dapat Joule-nya langsung. Terus dikonversi ke Joule, dapat 506,65 Joule. Masukin ke persamaan ini, udah dapat Q sama W-nya kan. Tinggal dimasukin terus dapat delta U-nya
min 106,65 Joule. Oke, segitu pembahasan dari soal TO. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin dari Izin fisika? bertanya, Kak. Oh, oke. Untuk yang terakhir itu saya masih kurang paham dengan kata-kata tekanan eksternal konstan itu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak. Oke. Jadi kan sistemnya itu ada silinder. Terus dia ada piston. Tekanan eksternal konstan itu maksudnya di sini ada tekanan gitu. Sebesar P0 ini biasanya lingkungan jadi 1 atm. Nah, jadi maksudnya tekanan eksternal itu tekanan dari lingkungan yang neken si pistonnya gitu. Terus jadi besar tekanannya tuh bisa langsung pakai yang ini gitu. Gimana? Terjawab gak? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi? Atau mungkin ada yang punya soal terus merasa konsepnya belum kebahas di sini, boleh dikirim ke grup atau di chat Zoom. Soalnya masih ada waktu sih. Baru sejam juga gitu. Atau ada materi yang mau di-review lagi, boleh kalau mau request. Ya gimana teman-teman? Ada yang mau angkat tuh? Oke. Gimana? Bentar aku bikin OneNote dulu. Oke, aku rekap dari chat. Jadi ada yang minta review termo sama gelombang. Oh, materi termo itu berarti bagian kayak mesin Carnot sama pendingin itu ya. Kayaknya bahas itu dulu karena lumayan lebih relatif lebih sedikit daripada gelombang. Aku ganti dulu share. Ini udah kelihatan belum? Warna.
Lo Adri bisa konfirmasi nggak ini udah ke OneNote belum? Udah 2 not. Oke, oke. Jadi untuk mesin color. Jadi dia tuh intinya ngubah color jadi kerja. Siklus energinya tuh, maksudnya skemanya tuh kurang lebih gini. Ada color masuk, ada color keluar, terus ada kerja yang dihasilkan. Keluarnya ini biasanya dari reservoir panas, terus yang keluar ini berarti reservoir dingin. Jadi kenapa harus ada yang keluar juga, karena dari apa itu, pokoknya nggak bisa semua kalor itu diubah jadi kerja. Nah, kalau siklusnya tuh macam-macam. Ini contoh aja ya. Misal siklusnya gini. Pokoknya itu berarti luas area. Luas areanya kerjanya, terus ada kalor masuk, ada kalor keluar. Yang ini biasanya dua itu dibikin adiabatis. Kenapa? Biar mensimpelkan perhitungan supaya si Q-nya ini 0. Jadi Q yang ngaruh itu cuma di sini sama di sini. Kalau ini dihitung nanti agak ribet lagi. Nah, terus karena nggak semua kalor yang diubah jadi kerja, muncullah suatu kayak besaran buat nunjukin seberapa besar kerja yang dihasilkan, yaitu si efisiensi. Nah, karena dia ini nunjukin berapa besar kerja yang dihasilkan, berarti si kerjanya dibagi kalor dari reservoir panas. Nah, kalau dari hukum termodinamika 1 kan delta U sama dengan Q min W. Kalau siklus itu kan delta U-nya 0. Jadi toples 0 sama dengan Q min W. Jadi dia dapat Q sama dengan W. Nah, berarti W-nya ini bisa diganti sama QH min QL. Jadi bisa diubah juga jadi QL power. Nah, terus ada yang namanya mesin Carnot. Dia ini dianggap mesin kalor yang paling efisien, soalnya yang dua proses ini dia isotermal. Yang ininya isotermal. Yang ini dua tuh isotermal. Sekuensinya apa? Dia berarti Q-nya berarti Q-nya itu N, R, T. Bisa pakai ini karena dia T-nya konstan. Jadi persamaan di sini bisa yang pakai ini bisa diubah jadi 1 plus N, R, reservoir panas per reservoir dingin. Ini dicoret dapat 1 plus suhu reservoir panas per suhu reservoir. Jadi persamaan yang pakai suhu ini tuh cuma berlaku di mesin Carnot. Kalau mesin kalor biasa dia harus pakai Q. Terus satu lagi mesin pendingin.
Dia ini sebenarnya agak misah dari yang kedua itu, soalnya skemanya juga beda. Dia ngedinginin sesuatu dari kerja gitu. Di sini ada salah. Ada yang masuk sini KL nama besarannya juga beda, bukan efisiensi lagi tapi koefisien kerja. Koefisien of performance. Ini tuh didefinisikan sebagai nah, kan tadi tujuannya buat dapetin kerja. Terus ini kan tujuannya buat ngedinginin. Berarti besarannya ini sama dengan seberapa dingin per kerja yang dibutuhkan. Jadi seberapa dingin dia dihasilkan per kerja yang dibutuhkan. Kalau dikonversi jadi KL per Q. Nah. Terus di sini juga ada semacam mesin Carnot-nya. Jadi di sini kalau gini-gininya itu pakai siklus Carnot terus dibalikin, dia bisa diubah jadi pakai T gituan. Ini berarti NR T low per NR T high per T low. Jadi intinya yang di mesin kalor itu bentuknya gini, harus dalam kalor, pokoknya dalam energi itu. Tapi kalau dalam mesinnya udah ideal, yaitu mesin Carnot, boleh pakai yang suhu. Yang mesin pendingin juga kurang lebih sama. Oke, segitu aja sih. Udah jelas belum? Oke, terus ada yang nanya, udah tahu mau itu isotermal. Kita lihat lagi di rumus delta U sendiri. Itu kan dari kebebasan per 2 NR delta T. Nah, ketika isotermal berarti kan delta T-nya itu 90. Berarti kan suku ininya 0. Otomatis semuanya juga 0 dong. Jadi delta U-nya 0 untuk isotermal. Oke. Udah clear. Lanjut ke gelombang berjalan. Oke. Seperti kata Adrian tadi di awal banget, persamaan umumnya tuh bisa sin kan X plus minus omega T plus diulangi lagi, si sin atau cosnya ini bebas, asal nyantumin ini sama kalian minimal tahu posisi awalnya itu di mana. Misal kalau kalian udah bisa mastiin posisi awal di X sama dengan 0-nya itu di sini di 0, bisa pakai sin, terus ininya 0. Jadi pakai ini doang, bisa. Terus kalau dia di awalnya itu udah ada di amplitudo,
bisa pakai cos dan di sininya 0. Oke. Atau cos. Ini mati tuh. Terus yang perlu kalian ingat juga si omega sama K-nya. Omega itu kan 2pi. Terus K itu 2pi per lambda. Lambda ini panjang gelombang. Frekuensi. Nah, dari informasi omega sama K ini, sebenarnya kalian udah bisa dapat kecepatan rambat si gelombang. Dari mana? Dari kan F ini nyatain ada berapa gelombang dalam satu waktu. Jadi satuannya itu 1/s gitu. Terus ini 1/m. Nah, kita tahu itu kan m/s. Buat dapat m/s dari satuan ini berarti kan si ini dibagi yang ini. Jadi V sama dengan omega per K. Nah, itu. Terus dari ini juga kalian bisa bolak-balik dapetin omega dari F, dapetin K dari lambda, terus ya itu. Oke, itu buat gelombang tunggal kayaknya sedikit kurang. Oh ya, terus sama ini. Biasanya ditanya juga gaya. Bentar, gaya tuh konfirmasi dulu tutor yang ada gini bukan sih? Agak lupa. Iya, Kak, betul, Kak. Oke. Ini juga perlu diingat. Si ininya tuh rapat massa. Yaitu massa per panjang total tali. Ininya tegangan tali. Jadi dari sini bisa bolak-balik ke sini. Ya coba. Oh ya, bisa ke sini. Nah, terus hati-hati kebalik sama V yang diturunin dari sini. Oke. Kan gelombang berjalan tuh dia ini. Dia kan misal ke arah kiri. V yang ini tuh kecepatan dia ngalir ke kiri. Si V yang itu. Nah, terus kalau turunan si ini, yaitu Y dot lah. Ini tuh kecepatan, misal ada titik di sini. Karena gelombangnya ngalir kan dia pasti bakal naik turun. Nah, itulah si V yang Y dot. Soalnya dia diturunin dari ketinggiannya. Itu jangan sampai kebalik lah. Oke, terus langsung ke superposisi aja. Superposisi itu sederhana sih. Kuncinya kalian harus tahu cara menggunakan identitas trigonometri. Superposisi. Hubungan dua atau lebih. Oke. Misal ada gelombang satu kayak gini, terus ada gelombang dua, nanti
kurang lebih bakal ada gelombang total yang kayak gini. Nah, intinya tinggal ditambahin aja sih. Misal gelombang satu tuh A1 sin omega 1. Tambahin aja kayak yang barusan. K1 X plus minus omega 1 T plus C1. Y2-nya itu sama dengan A2 sin K2X plus minus omega 1 T plus cos 1. Nah, totalnya itu tinggal ditambah ya. Nanti A1 C 1 X plus minus omega 1 T plus C1 plus A2 sin K2X plus minus omega 2 T plus C2. Nah, kalau semuanya benar-benar beda, sebenarnya bakal susah banget ke solve-nya, soalnya nggak ada yang bisa dilakuin. Tapi kalau sederhananya tuh biasanya si amplitudenya ini sama atau berskala gitulah. Misal ini A, ini 2A gitu. Oke, misal kita pakai kasus yang A-nya sama, terus K sama omeganya juga sama, cuma beda fasanya doang. Dan dia ambil aja bergerak ke kanan. Jadi negatif. Ini yang dalam kurung ini kalian bisa ubah dikit jadi Kx min omega t min 1 per gak bisa ya. Maaf. Misal langsung aja perbedaan pesannya tuh ini. Jadi yang ini bisa diubah jadi min 1 per 2 plus min 1 per 2. Ini enggak aku tulis ulang semuanya ya. Plus. Nah, kenapa diginiin? Soalnya biar ngebentuk pola sin alpha plus beta plus sin alpha min beta. Nah, kalau udah kebentuk ini, tinggal pakai identitas trigonometri aja sih. Yang kalau nggak salah, sini apa fokus dulu. Ini masih cos, salah. Ini sin alpha cos beta. Nah, intinya di superposis itu kalian harus bisa memanipulasi persamaannya, terus bisa pakai identitas trigonometri. Kalau bisa semuanya sih, soalnya kita nggak tahu soalnya bakal kayak gimana. Ya tahu sendiri ITB kayak gimana kalau bikin soal. Oke, kita langsung masuk aja ke soal yang ditanyain. Bentar ya, aku copy dulu. Tadi itu ada yang nanya ini. Lubang tali memiliki amplitudo 0,4 meter menjalar ke x negatif. Laju rambatnya 50 meter per second. Frekuensinya 40 Hz. Di T sama dengan 0, X sama dengan 0, dia
simpangannya 0,02, terus kecepatan getarnya pada arah sumbunya negatif. Tentukan beda fasa T0 antara posisi 0,052 dan 0,03 dalam miliret. Tuliskan 3 angka di belakang koma. Oke. Kuncinya ada di beda fasa. Lalu dari persamaan A sin KX. Karena ini ada ke arah X negatif berarti plus omega T. Oh, ada opsi, soalnya di titik nolnya dia nggak nol. Nah, kalau beda fasa antara dua titik ini, antara dua titik X itu sebenarnya tinggal ini sih. Soalnya kan kalau T-nya sama, berarti kan yang satu tuh gini. Yang lainnya menurut sama, beda X-nya doang. Yang kedua itu A sin AX2 plus T. Fasa yang dimaksud, fasa itu kan semua suku yang ada di sini. Jadi perbedaan fasanya KX plus yang ini kan bisa hilang, yang ini ada di keduanya, bisa disederhanain jadi KX2 X2. Oke. Jadi karena X-nya udah diketahui dua-duanya, kita tinggal nyari si K. Belum diketahui nih. Nah, kita punya kan K sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya juga belum diketahui. Tapi kita punya info ini pi sama frekuensi. Oke. Itu kan jarak yang ditempuh per waktu yang dibutuhkan. Jaraknya itu bisa diwakili sama satu gelombang. Nah, T ini kan, F itu kan ada jumlah satuan yang nunjukin ada berapa gelombang dalam satu waktu. Salah satu detik gitu. Jadi dia tinggal dikali. Ya. Berarti dapat lambda diubah jadi IR 50 sama 40. 50 per 40 didapat 1,25 M. Masukkan ke sini. Jadi K-nya didapat 2 per 1,25 sekitar 1,6. Langsung aja ke sini lagi. Jadi beda fasanya tuh sama dengan K X2 X1. K-nya 1,6 pi terus X2-nya 0,03, X1-nya 0,025. Ini jadi 0,05 berarti langsung dikaliin semua aja 1,6 kali P-nya pakai
3,14, 5,05. Aku dapat dari kalkulator itu 0,2512. Nah, ini dalam radian. Dia mintanya dalam mili radian. Berarti tinggal dikali 1000 aja. 2 kali 1000 berarti 251,2. Oke, itu soalnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ini yang nanya jelas nggak? Fisika asik siapa itu? Oke. Terus, oh ini, oh iya, ada yang nanya, yang amplitude itu mending pakai fasor nggak? Iya. Kalau kalian bisa pakai fasor, disaran mending pakai fasor sih. Jadi kalau di sini kan yang konstannya tuh si B. Berarti amplitudenya si A-nya keluar. Dikali cos. Kalau manual pakai trigonometri, hitung-hitungnya. Tapi kalau pakai fasor, bisa lebih gampang. Kalian tinggal ngitung dari si ini ya dong. Jadi fasor tuh misal jadi kayak dianggap vektor gitu. Misal perbedaan fasanya tuh 90 derajat. Berarti terus kayak gini dulu. Gelombang 1. Dia punya amplitudenya 3A. Gelombang 2 dia punya amplitude 2-nya tuh 4. Terus kedua ini beda fasenya tuh 90 derajat. Nah, kalian bisa gambarin aja ke fasor. Gelombang satunya misal ini 3. Terus dia beda 90 derajat. Ini si A yang kedua 4. Nah, gampangnya tuh kalian tinggal ngejumlahin kedua vektor ini. Sini si amplitude totalnya. Nah, kalau 90 derajat kan gampang. Tinggal pakai Pythagoras. Karena ini udah biasa ya, bisa langsung dapat. Itu, tapi ini harus banyak latihan sih kalau mau pakai fasor. Cara tradisionalnya ini. Tapi kalau kalian udah paham fasor, boleh juga pakai. Oke. Selanjutnya ada yang direct minta bahas yang B. Dari pembahasan yang barusan, kira-kira konsep mana di B yang belum ikutan kebahas? Soalnya kurang lebih tuh pada sama gitu sih. Jadi perjelas lagi gak bagian konsep mana? Soalnya kalau ngulang dari awal lagi, kasihan yang lain. Udah jam 9:30. Orangnya masih ada di sini. Oh, udah lihat. Oke. Kayaknya semua pertanyaan udah bahas semua. Ada lagi gak? Kalau nggak ada, mau aku tutup aja sih. Soalnya partisipannya udah sedikit, terus udah lumayan lama juga kita.
Aku tunggu sampai 21.40 deh. Kalau masih ada, maksimal sampai 50 lah. Oh, yang ini boleh. Nanti recordnya juga bakal di-upload sih. Yang ini juga bakal di-share. Maaf ya nih, tulisannya cakak-cakan. Detik lagi. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, aku stop share dulu. Oke, aku tutup aja tutorial kali ini. Makasih yang udah bersedia datang. Kita tutup sama doa karena tadi dibuka dengan doa juga. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai, dilanjutkan di lain waktu. Oke, makasih yang udah nyempetin buat datang. Terus kalau mau ada yang masih mau ditanyain, boleh dikirim di grup aja. Semangat buat tanggal 9. Oke. Udah boleh live, teman-teman. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak.